Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutia Galuh Gayatri from Management Kelas 23C with NPM 234 1164. Here I will explain a little material about focus group discussion. Pengertian focus group discussion atau FGD. FGD merupakan bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seseorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai, sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan. Penentuan kandidat untuk FGD didasarkan pada pertimbangan yang beragam, tergantung pada tujuan khususnya. Jika tujuannya adalah riset pasar, perusahaan akan mencari kandidat yang sesuai dengan target demografis. Faktor demografis yang melibatkan analisis karakteristik kelompok individu berdasarkan umur, ras, dan jenis kelamin menjadi penentu utama dalam pemilihan kandidat. Adapun tujuan dari focus group discussion. Tujuan umum dari FGD ini adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Dalam wawancara karyawan, FGD digunakan untuk menilai tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir dari kandidat. Apabila sudah memasuki dunia kerja, para kandidat akan menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu, FGD mampu menjadi wadah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi masalah. Dengan harapan pihak perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi yang dimiliki oleh pelamar. Selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan dari focus group discussion. Setelah kita mengetahui tentang FGD, hal penting lainnya yang harus kita ketahui yaitu tahapan-tahapan untuk melaksanakan FGD tersebut. Secara garis besar, terdapat 6 tahapan. Yang pertama, memilih moderator. Langkah pertama dalam focus group discussion adalah pemilihan moderator. Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan moderator FGD meliputi yang pertama, profesionalisme, yang kedua, kemampuan berpikir kritis, yang ketiga, keahlian dalam analisis, yang keempat, komunikasi yang jelas dan lugas. Yang kelima, sikap objektif dan netral. Yang keenam, kemampuan menjadi tegas namun tetap tenang. Yang ketujuh, keterampilan mendengarkan dan mengamati. Yang kedua, menyiapkan tim. Setelah itu, tim perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peranan peserta diskusi. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dan lokasi untuk melaksanakan FGD. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenalkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahapan berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan. Untuk diskusi mini biasanya diisi dengan 4-5 orang, sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8-12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, dan membagi waktu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka untuk mendorong partisipasi dan pandangan dari anggota kelompok.
Selanjutnya, yang keempat, merangkum isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dengan cermat mencatat semua poin-poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadi alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Yang kelima, menganalisis data. Setelah diskusi berakhir, tim yang bertugas untuk menganalisis data akan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna mencapai tujuan FGD, yakni menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Yang keenam, mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam FGD adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berupa penentuan peserta yang memenuhi kriteria dan layak melanjutkan ke tahap berikutnya. Perbedaan FGD dan interview. Yang pertama, dari jumlah pesertanya. FGD melibatkan sekitar 4-15 peserta, di mana setiap peserta akan saling berinteraksi. Sementara interview atau wawancara umumnya melibatkan satu calon pelamar yang dinilai oleh satu atau lebih pewawancara. Yang kedua, hal yang ditanyakan. Pada FGD, peserta diberikan isu atau topik yang umumnya tidak berkaitan langsung dengan dunia kerja. Diskusi lebih fokus pada pandangan umum terhadap suatu isu. Sedangkan pada interview, calon pelamar akan diberikan pertanyaan tentang berbagai hal sederhana dan berkaitan langsung dengan pekerjaan yang akan dilamar. Yang ketiga yaitu hasil akhir. Dalam FGD menghasilkan data dari interaksi kelompok terkait dengan topik yang dibahas, tidak hanya dari individu. Sementara pada interview, output yang dihasilkan ialah pihak HRD mampu mendapatkan data individual dari calon pelamar serta keputusan yang didasarkan pada penilaian terhadap kualifikasi dan keterampilan individual. Thanks for watching this video. We'll end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.